selamat sore ya, 2:30. Ini kita mau mereview orderan Pak Eling ya. Pak Eling Ginanjar di Semarang Barat. Terima kasih. Beliau order melalui Shopee ya. Untuk mobil Honda Brio yang masih headlamp jendol ya. Masih headlamp jendol. Terima kasih untuk Pak Eling mempercayakan mobilnya ya untuk menggunakan LED produk dari Juragan Lampu. Oke, apa sih keunggulan LED ini? Bohlam ini adalah bohlam satu warna 45 watt, sangat terang ya untuk mobil Honda Brio. Produk ini mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu. Ya, barang ini original produk dari Juragan Lampu ya. Hati-hati di online shop banyak yang mengatasnamakan Juragan Lampu JL55, JL3, JL. Hati-hati banyak produk palsu yang numpang tenar atau numpang nama padahal produknya bukan dari Juragan Lampu ya. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini dan ada stiker segel garansi Juragan Lampu. Nah, buat Anda yang bingung apa sih keunggulan bohlam ini dibandingkan dengan merek-merek lain atau merek-merek kompetitor? Bohlam ini adalah tipe satu warna 45 watt, sudah versi terakhir yang di-upgrade. Apa yang di-upgrade? Kita dulu menjual versi Cree XHP 50 second generation, warnanya adalah abu-abu. Nah, versi baru ini kita upgrade, satu adalah body materialnya untuk lebih cepat melepas panas. Kedua, drivernya supaya powernya naik, kipasnya putaran lebih cepat. Chipsetnya, chip LED-nya kita upgrade. Apa yang di-upgrade? Kita ganti dari chip XHP 50 second generation, kita ganti menjadi chip otomotif persegi panjang. Nah, ini kunci utamanya di sini. Kenapa saya bilang ini kunci utama di sini? Nah, Anda harus membahas mengenai anatomi. Makanya kenapa untuk Anda yang sudah order, saya sarankan kirimkan foto depan mobilnya ya. Nah, foto depan mobil ini saya sangat penting. Kenapa? Karena saya mengumpulkan reflektor tiap-tiap mobil atau saya sudah mempunyai garis pola tiap-tiap mobil. Nah, ini adalah garis pola. Garis pola, garis pola. Kalau mobil baru, kebanyakan saya ketemu di parkiran mobil atau di parkiran mall, di parkiran apartemen, saya suka fotoin tuh dari depan pakai kamera handphone. Nah, terus pulang kita print. Pulang kita print, kita garisin, kita tahu bentuk sudutnya berapa. Ya, terakhir kemarin saya ketemu mobil Wuling yang baru tuh, Wuling REV yang mobil listrik, tetapi yang bukan yang long range ya. Kalau yang long range kan sudah LED. Yang low range. Jadi saya fotoin, saya dapat. Jadi kalau Anda ada order untuk Wuling REV yang masih halogen H4, kita sudah siap ya. Nah, kenapa saya butuh foto depan reflektor mobil Anda? Karena untuk polanya ini. Nah, polanya ini adalah penting. Kenapa saya bilang penting? Nah, buat Anda yang nggak tahu, ini adalah bohlam halogen H4. Bohlam halogen H4 ini kalau kita pecahkan ada payung. Nah, payungnya ini adalah bagian paling penting. Nah, ini makanya ada payung. Banyak LED yang di pasaran dijual, payungnya itu tidak menyerupai anatomi dari halogen. Kenapa tidak menyerupai anatomi dari halogen? Mending mana LED yang menyerupai anatomi halogen atau tidak? Karena reflektor mobil Anda lahir menggunakan halogen. Tentu kita harus menyesuaikan LED-nya ke halogen. Bukannya LED-nya yang bermacam-macam. Kenapa? Karena ini ada hubungan dengan fokus. Makanya banyak orang mengeluh. Udah beli lampu LED tetapi sinarnya tidak nampak di jalan. Sinarnya ke atas pohon. Sinarnya menyilaukan lawan arah. Nah, Anda beli di saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengkalibrasi. Nah, makanya kenapa yang versi baru ini sudah kita upgrade lagi chipnya. Karena yang XHP 50 second generation itu susah untuk disetting. Banyak glare-nya, banyak buyarnya. Nah, ini yang terbaru kita upgrade chipnya menggunakan chip otomotif. Kenapa chip otomotif? Nah, Anda harus paham. Ini adalah bohlam halogen H4 yang kita pecahkan. Ini ada payung, bagian yang atas ini adalah untuk bagian lampu dekat. Ini adalah untuk bagian lampu jauh. Nah, ini filamennya ini memanjang. Filamen ini memanjang, bukan melebar. Ya, ini memanjang, bukan melebar. Nah, ini LED kita sudah upgrade bagian low beam-nya ya menjadi chip memanjang.
Dulunya menggunakan chip XHP 50 second generation, chip itu adalah melebar. Nah, ini adalah chip XHP 50 second generation yang bagian bawah. Chip yang atas ini adalah chip yang kita sudah upgrade. Ya, dulunya menggunakan XHP 50 atas bawah. Nah, kenapa kita upgrade bagian atasnya saja untuk bagian lampu dekat? Karena kalau kita upgrade low dan high, harga bohlam ini menjadi sangat mahal. Sangat mahal, bro. Ya, jadi kita upgrade yang penting. Yang penting di mana ya? Bagian lampu dekatnya. Lampu jauh kan Anda tarik-tarik jarang dipakai. Nah, tentu yang utama di lampu dekat. Nah, lampu dekatnya kita upgrade. Toh di lampu jauhnya glare-nya banyak nggak apa-apa. Memang kita untuk high beam kan kita butuhnya membuka sinarnya seperti itu. Ya, makanya kenapa di bagian low beam ini kita upgrade. Sama anatominya sama seperti filamen dari halogen, yaitu yang memanjang, bukan melebar. Ya, seperti itu. Nah, makanya kenapa ini sudah full upgrade versi terakhir. Barang ini adalah produk dari Juragan Lampu, kita yang merequest, kita yang mendesain, membuild barang ini supaya jadi seperti ini. Gitu ya. Bohlam ini memang wattnya tidak terlalu besar, 45. Kita sebenarnya bisa menaikkan dia sampai 55, tetapi menjadi tidak awet. Ya, kita bisa mengupgrade drivernya, dipentokin 55, tetapi menjadi tidak awet. Ya, bohlam, syarat bohlam bagus bukan hanya harus terang, tetapi harus bisa awet. Saya sendiri mempunyai bohlam 55, 65 di produk kita, tetapi jujur terus terang saya pakai sendiri aja ada masalah. Gimana kita mau jual? Ya, kita mau jual. Saya di sini menjual bohlam, saya juga hobi. Saya juga pemakai, jadi saya tahu. Saya tidak mau istilahnya menyesatkan kalian sebagai calon pembeli saya. Jangan sampai Anda beli LED, saya sudah terima uang tetapi nanti Anda kecewa. Di situ yang saya nggak mau gitu loh. Saya tidur tidak tenang, tidak nyenyak. Baru saya mau tidur udah di WA-in, bos LED-nya mati. Anda mau tidur jadi nggak jadi tidur. Bener nggak? Ya, jadi saya nggak mau seperti itu. Memang kalau orang yang bertanggung jawab ya seperti itu. Tetapi banyak juga pedagang yang tidak bertanggung jawab. Bodoh amat, yang penting gue udah dapet duit kan seperti itu. Ya, saya tidak bisa karena saya ada hobi, saya berjualan juga. Jadi kita berbicara apa adanya. Ya, saya bukannya tidak mau bermain di watt yang lebih besar karena banyak masalah. Kenapa sih bisa banyak masalah? Karena ada masalah dengan panas. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, anatomi LED ini sama seperti dengan halogen. Nah, payungnya ini adalah bagian paling penting untuk memantulkan untuk membentuk cut off. Ya, ini payung anatominya 1:1 dengan halogen. Ini sangat penting. Ya, banyak LED di pasaran payungnya tidak seperti ini, tetapi merupakan bagian daging lebih. Nah, daging lebih itu biasanya tidak bakal bisa disetting atau dikalibrasi karena daging lebih. Nah, ini sangat enak bisa dilepas, makanya ini untuk mobil apapun kita bisa setting. Ya. Dan jangan lupa ya, reflektor mobil Anda ini lahir dari halogen. Tentu dia cut off-nya, fokusnya akan bagus pakai halogen. Bener nggak? Tetapi Anda ganti LED menjadi tidak bagus, silau, banyak orang menyetel naik turun ininya. Itu salah besar. Apalagi kalau bengkel yang nurunin sinarnya, itu salah besar. Kalau pakai halogen sorotannya benar, pakai LED Anda turunin, ya itu salah. Berarti bengkel tersebut nggak mengerti. Ya, tidak ada yang salah dengan reflektor ini. Yang salah adalah apa? LED-nya. Makanya kenapa Anda harus beli LED yang bisa di-adjustable, bisa disetting dan bisa dikalibrasi. Jadi nanti LED ini bisa disetting di arah jam 11, 11.30, jam 12, jam 12, 11.45. Dan ada hubungan dengan bukaan ini. Karena payung ini harus ngepas di sini. Ya, harus ngepas di situ. Kalau tidak ngepas, pasti akan menyilaukan dari lawan arah. Ya. Nah, makanya kenapa LED ini sangat enak, kita bisa dibuka, kita bisa disetting, kita bisa dipapas, ya, kita bisa tekuk ulang supaya hasilnya lebih maksimal. Karena tiap-tiap mobil saya sudah bilang bukaan sudutnya berbeda-beda, ya. Nah, kita akan tunjukkan hasil outputnya, ya. Jangan lupa kalau mau memasang ini lepas dulu, ya, lepas dulu, pasangkan ininya dulu dengan benar. Dengan benar, pasangkan dulu ininya dengan benar, kaki tiganya duduk dengan benar, klipkan, baru pasang karet, ya, baru pasang karet nih. Mestinya ini pasang karet nih. Ya, ini pasang karet. Nah, ini pasang karet. Ya.
pasang karet sudah terpasang, baru bohlam masuk. Nah, kalau belum masuk jangan dipaksa putar ya, jangan dipaksa putar, carilah selanya yang bisa masuk dulu. Nah, untuk Anda orang-orang awam yang nggak paham, pelajari dulu sebelum dipasang di mobil. Jadi pelajari dulu di atas meja, nggak mengerti baru tanya. Jangan Anda langsung cepat-cepat bongkar di mobil. Kenapa? Karena bisa terjadi kesalahan. Ya, barangnya bagus bisa jadi rusak. Ya, nah ini dipasang. Nah, Anda bisa lihat di sini ini masih terlihat heatsink. Artinya apa? Kipas angin berputar, kipas angin akan meniup angin, dia akan keluar dari celah-celah sini. Kalau heatsink ini tertutup oleh karet sempurna, artinya tidak ada pendinginan. Tidak ada pendinginan. Jadi kalau tidak ada pendinginan, artinya kipas angin berputar sekencang apapun, angin tidak bisa tembus. Kenapa? Karena mobil Jepang di Indonesia pasti menggunakan karet. Ya, jadi Anda beli LED ini, karet tidak perlu dibobok atau tidak perlu dirusak. Karena kalau karet dijebol begini, artinya air bisa masuk. Oke deh, Anda tidak cuci mesin, air tidak masuk. Tetapi yang bisa masuk adalah debu. Debu bisa masuk, jadi menyebabkan headlamp Anda kotor. Ya, karena kenapa? Ininya lubangnya Anda gedein. Ditambah ini angin niupin terus ke dalam, jadi Anda sama dengan meniupkan debu ke dalam. Ya, kalau ini tidak ada, karena ini namanya kan dust proof. Dust proof itu adalah tutup karet, tutup debu. Jadi memang tidak ada hubungan antara bagian yang di dalam headlamp di sini dengan yang di luar, karena pas angin berputar, angin meniup, dia keluar di celah-celah heatsink, tidak ada hubungan ke dalam. Jadi ini sangat aman dan sangat PNP. Nah, untuk Anda yang mau beli LED PNP, ya inilah udah nggak salah ya. Makanya kenapa LED ini bagus baru kita mau jual. Saya juga mempunyai LED yang wattnya lebih besar. Ya, tetapi memang harus bobok karet. Karena kenapa? Heatsinknya tertutup oleh karet. Nah, dari maka itu saya lebih rekomendasi tipe ini supaya lebih PNP dan umurnya panjang. Kenapa? Karena kalau yang wattnya besar, panas. Satu, panas. Kedua, panasnya harus dibuang dengan cara Anda karetnya harus dijebol. Ya. Supaya ada sirkulasi pendinginan. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya di syarat bohlam bagus selanjutnya, dan kita akan menunjukkan soal cut off ya. Nah, Anda lihat pola ini. Pola ini tidak melebihi, kan tidak melebihi dari ini ya. Tidak melebihi, jadi ini bagian yang terang. Ini bagian yang terang, bawahnya kan redup. Karena kalau melebihi artinya adalah cut off-nya pasti menyilaukan lawan arah. Kalau ini tidak bakal menyilaukan lawan arah. Ya, seperti itu. Nah, ini penting. Ya, ini penting. Jadi buat Anda yang mau beli LED, haruslah disetting dan dikalibrasi supaya cut off-nya ada, tidak menyilaukan lawan arah. Ya, jangan sampai kita pakai lampu LED enak tetapi mengganggu orang lain. Ya, sama seperti saya juga jalan di tol, ya suka di belakang saya suka ada lampu yang silau banget masuk ke dalam spion, kena mata kita ya. Kalau spion tengah, kalau di expander saya pakai memang bisa didorong ya. Ada pencetannya, bukan pencetan sih, ada gituannya, jadi kacanya begini, jadi agak nggak silau. Tapi kalau mobil yang canggih bisa auto dim ya. Tetapi kalau di spion kanan kiri tetap nggak bisa tuh masuk ke dalam kita ngelihat silau. Biasanya tuh kalau kita lagi kesel nih, ada mobil lampu silau, kita jalan lagi kesel, ya udah dah kita minggir, kita kasih jalan, kita balikin, kita dim. Wah, bisa ngamuk tuh orang ya. Dia nggak merasa dia nggak merasa dirinya mengganggu orang, padahal lampunya mengganggu orang, kita ganggu, dia nggak senang ya. Nah, saya tidak mau Anda membeli lampu ujung-ujungnya seperti itu, bisa berantem bro di jalanan ya. Jangan sampai juga ya, saya juga menghimbau kalau polisi melihat yang itu tangkap aja ya. Karena polusi cahaya ya, silau, nggak enak lah. Ya, intinya seperti itu. Soal awet atau tidak ya, ini ada hubungan dengan masalah pendinginan. LED ini berpendingin double Cooper, ada heatsink dan ada kipas. Nah, ini sangat penting, kipas ini dan heatsink ini. Kipas untuk meniup pendinginan, heatsink ini untuk cepat melepas panas. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada heatsink artinya terbungkus langsung. Kipas angin mau sekencang apapun berputar tidak bisa ada sirkulasi, berarti LED-nya tidak ada pendinginan. Ya, nah LED ini ada heatsinknya, jadi sangat aman. Ya. LED itu musuhnya adalah panas. Makin panas makin cepat rusak. Ditambah ruangan mesin panas. Indonesia negara tropis. Suhu udaranya cenderung panas. Ditambah jalanan yang macet, tambah panas. Jadi
si kipas angin ini kan butuh pendinginan. Si LED ini butuh pendinginan. Ada kipas angin di tiupnya, harusnya kan angin dingin dong. Seperti Anda panas nih duduk di sini, ya tentu Anda tiupin kipas angin, ya kalau bisa pakai AC di tiupnya ke badan Anda supaya dingin dong, bukannya ditiup angin panas, bukan ditiup angin oven, kan begitu, tambah keringetan Anda. Nah sama, LED ini butuh pendinginan. Sebenarnya yang ditiupkan ke dia harusnya angin dingin, tetapi kan dia ditaruh di ruangan mesin, jadi ruangan yang panas, jadi dia ditiupkan angin panas. Nah, panas, dia menghasilkan panas, bisa merusak ini LED. Ya, makanya saya bukan tidak mau bermain di 55 ke atas, saya juga bermain, tetapi banyak masalahnya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Saya sebagai pedagang, ada tidak pedagang di luaran yang jujur terus terang? Belum tentu loh. Saya mau ngomong apa adanya. Anda mau beli boleh, Anda tidak beli juga boleh. Saya cuma menyarankan yang terbaik aja. Ya, oke. Ya, jadi umurnya LED tergantung dari panas. Makin panas cepat rusak. Makin Anda bisa memanage panasnya, makin awet, umurnya panjang. Ya, jadi ini diorder untuk Honda Brio. Anda juga bisa order untuk mobil lain. Silakan kalau Anda sudah order, WhatsApp ke saya foto depan mobilnya supaya kita bisa men-setting, mengkalibrasi. Ya. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda sudah order LED ini, silakan fotokan posisi LED-nya benar atau salah, nanti saya koreksi. Jadi Anda beli LED ini bukan hanya Anda beli, kita beli saya jual putus, tidak. Tetapi kita istilahnya memberikan Anda servis bahwa saya harus pastikan bahwa pemasangannya benar. Ya, oke, terima kasih.